sama mertua itu ternyata dulunya temenan waktu kecil. Jadi ya itu nggak ada ya kan ya sebenarnya istri saya cerita orang tuanya juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Pagi hari yang cerah ini kita ngopi sambil ngobrol santai bersama saudara saya dari Lampung, aslinya Yogyakarta, daerah Gunung Kidul, Kulon Progo, pucuk gunung, lereng itu lereng Menoreh. Terima kasih kepada para penonton pemirsa Kendelirang Official, dan ini insya Allah dikhususkan oleh teman-teman yang podcast ngobrol-ngobrol itu akan bisa di channel Kendelirang Official ya, sama-sama Kendelirangnya. Kalau yang Kendelirang yang lama itu untuk konten-konten kabar dari majelis atau untuk hal-hal yang santai, biar ada titik fokus kategori dari YouTube-nya seperti itu. Para penonton pemirsa Kendelirang Official dimanapun Anda berada, perjalanan waktu terus berlalu, umur semakin tua, umur semakin tidak muda lagi, dan waktu kadang tidak terasa. Tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu punya cucu, tahu-tahu sudah beberapa tahun. Saya nggak terasa sudah lebih dari 4 tahun maksudnya. Itu nggak begitu terasa. Dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan, tetap iman Islamnya dimampukan berjuang bersama beliau. Dan dalam kesempatan kali ini kita sedang ngobrol-ngobrol sama mbahnya. Semoga mbah diperkenalkan dulu sama teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, saya ini jamaah dari Lampung tapi aslinya dari Yogyakarta. Kulon Progo pucuk gunung lereng Menoreh. Namanya ini apa ini? Kaos seragam dari pabrik, namanya Sakiman Aji Kusumo. Nah itu mungkin ceritanya dimulai dari kenapa bisa tertarik ikut amaliyah gitu aja ya. Perpindahan dari sana dulu, kok jenengan dari Jogja sudah pindah ke Lampung, itu ceritanya dari mana dulu? Apa kerja, apa sekolah, terus dapat pekerjaan di sana? Itu apa kan? Kalau cerita keluarga ini jadi 3 pribadi ya. Ya yang lulusnya aja. Ya itu ceritanya saya merantau ke Bogor. Awalnya saya merantau ke Bogor. Awalnya perantauan panjang sih, Bekasi, Bogor, Bandung, Sukabumi. Itu umur berapa dulu? Saya pertama kali merantau itu umur 20 tahun. Masih bujang? Masih bujang. Terus akhirnya dari Jakarta, Bekasi, Bogor, Purwakarta, Sukabumi, akhirnya terakhir di Bogor ketemulah istri saya itu, calon istri itu. Sama-sama bekerja di pabrik, di suatu pabrik peternakan. Istri di Garmen, di Bogor, daerah Bogor. Ya, di daerah Bogor Barat. Dia di Garmen, lah. Salah satu Garmen akhirnya karena itu dia itu satu kus-kusan sama saudara, karena saudara ingin ketemu saya, akhirnya kan bawa dia, akhirnya kan ketemu juga. Nah, tapi yang namanya nasib atau perjodohan kita nggak tahu ya. Ternyata istri saya itu juga orang tuanya dari Jawa juga. Malah orang tuanya itu satu RT. Transmigrasi tahun 76 mertua saya itu. Saya juga nggak tahu. Setelah kita sepakat mau menikah, saling perkenalan, ternyata istri saya itu anaknya
anaknya itu satu RT, jadi bapak Tapi bukan ya, bukan keluarga ya. bukan. Oh. Jadi bapak tuh sama mertua itu ternyata dulunya temenan waktu kecil. Jadi ya itu nggak ada ya. Ya ada. Ya sebenarnya. Istri saya cerita orang tuanya juga gitu. Saya kenal sama orang Jawa. Bagaimana seperti nggak gini-gini siapa namanya ini. Itu kan satu daerah, satu RT malah. Saya juga nggak tahu itu kalau ternyata itu satu RT. Ketemunya di Bogor, ya itulah namanya juga jodoh, kita tidak akan pernah tahu. Lucu loh Pak. Iya. Ibaratnya kan kayak memori temennya bapak ini sama temennya mertua itu kan kembali muncul lagi kan dengan jodohan atau benar. jenengan kan. Iya, pamanku, bapakku itu teman main waktu sama-sama berjalan nomor tua itu. Jadi begitu mereka jadi nikahnya kayak Riri. Jadi seru. Ini ya gitulah. Jadi saya benar ternyata memang menyambungkan tali silaturahmi yang tadinya udah puluhan tahun kan, tahun 76 saya ketemu istri tahun 2000 ya 2002 jadi akhirnya terjalin kembali persaudaraan antara orang-orang tua yang kampung Jogja sama kampung sini. Ya, tapi kan ya uniknya gak terduganya. Iya. Saya juga nggak tahu ternyata ya udah gimana lagi. Berarti keluarga itu merantau di Lampung katanya. Ya, transmigrasi. Tahun 76. Akhirnya jenengan juga termasuk kategori itu orang transmigrasi kan. Kadang kan kebanyakan teman-teman yang di majelis itu kan ke sana kan transmigrasi kan ngomongnya. Itu lahir di sana, aku lahir di Jogja, ketemu di Bogor, ternyata tetangga. Ya, gitulah. Nah, terus setelah kerja di Bogor kok pindah ke Lampung? Ya itu karena perusahaan buka cabang baru. Perusahaan buka cabang baru di Lampung. Terus saya merasa karena begitu udah berkeluarga isi tak suruh berhenti kerja. Biasanya dia yang kerja, dia ngurus anak. Akhirnya perusahaan buka cabang di Lampung Selatan. Terus saya mendapat izin untuk ngurus ngurus dari pembangunannya sampai pemasangan mesin, sampai ngurusin sampai kemarin 2 bulan yang lalu saya resign itu. Nah di situ saya posisi fokus di rumah ya sampai sekarang akhirnya itu di rumah. Nah jenengan di peternakan itu berarti telur dulu, telurnya beli apa di situ juga ada indukannya? Perusahaan itu ada penetasannya, terus ada pembibitannya, ada petelurnya. Jadi dari cabangnya sendiri. Jadi di Lampung Selatan itu ada yang khusus menelurkan, ada yang khusus menetaskan. Habis itu nanti dikemas, dikirim Palembang, Jambi, dan seputaran Bandar Lampung. Itu yang setelah kita dikutuk namanya. Jadi OC kan? OC ya. Jadi di situ dikirim. Dan jenengan di situ di bagian apa nih Mbak? Saya di mekanik umum. Oh mekanik umum. Ya dari. Ya. Berarti bisa lompat-lompat beberapa itu ya tempat lokasi gitu, misalnya perusahaan di sana, perbaiki di sana, di sini. Ya waktu itu di Jambi ada pemasangan baru, saya 10 hari. Di Medan Tanjung Morawa itu ada pemasangan mesin, saya 2 minggu. Terus di mana lagi itu ya seperti itu. Jadi kalau ada proyek baru, pemasangan mesin, ngawasin pembangunan kadang juga gitu. Ya. Sekaligus servis ya kalau ada kerusakan mesin gitu. Ya kalau ada mantau. Kerusakan mesin, berikut itu program penetasannya kan itu harus tepat penetasan tuh temperaturnya, terus suhunya itu untuk menghasilkan penetasan kan harus tepat. Kalau nggak tepat ya nanti hasilnya nggak maksimal. Jadi ya berikut lurusin seperti itu. Terus kadang juga rekrut karyawan karena kan saya orang lama dari proyek itu, bantu berikut karyawan yang baru-baru yang bantu menstabilkan kondisi perusahaan. Kalau merasa orang tua ya gitu lah. Tapi itu
penetasan itu semuanya pakai mesin ya? Ya, semua pakai mesin dari luar negeri, mesin impor semua. Nah, dulu sebenarnya skill jenengan itu di mana kok tahu-tahu bisa masuk di situ? Apa otodidak waktu di Bogor atau memang dasarnya pengetahuan? Awal mula memang sudah di mesin penetasan di Jakarta. Cuma waktu itu masih bagian-bagian umum lah, yang nyapu, yang bersih-bersih, yang gimana pimpinan nyuruh lah. Cuma karena lamanya lama, ya mungkin orang lihat saya serba bisa, serba mau lah. Karena kalau biasanya orang yang nggak berpendidikan, orang Jawa itu punya skill gampang disuruh, gampang mau, jadi mudah belajar di situ. Dari situ saya mulai belajar mengetahui tentang listrik, tentang mesin. Ya akhirnya lamanya lama ya dikasih kepercayaan untuk pasang mesin, berikut menjaga, berikut ya. Berarti kan otodidak gitu Pak? Otodidak ya. Tidak belajar ibaratnya jenengan dulu kuliah di mesin kan enggak kan? Enggak ada. Berarti kan otodidak. Lu kan SMA biasa ya? Ya. Bukan kuliah ya? Bukan. SMA-nya cuma 3 hari. Surga SMA 3 hari itu berarti nggak lulus. Ya, bolos. Karena waktu itu mau lanjut nggak ada biaya. Jadi di sana Jogja. Ya. Tahun 89 tuh mau lulus nggak ada biaya. Kalau kembali ke Jogja berapa tahun sekali? Paling ya 6 bulan. Oh 6 bulan masih balik ke sana? 3 bulan, 6 bulan tergantung kadang kita pinginnya. Kemarin juga baru pulang 3 bulan yang lalu. Ngebis tapi Pak? Ya, saya naik bus Pajaya. Karena kalau, ya maaf nih, kalau bawa kendaraan sendiri itu capek. Kalau naik bis kan tinggal tidur. Ada selimutnya, ada bantalnya, makan. Iya. Empuk lah. Kalau kendaraan sendiri, parkirnya, kapalnya. Terus apa lebih mahal ketemunya Pak? Iya. Udah kelihatan BBM-nya, tolnya, kapalnya. Ya, kalau 1-2 orang mahal. Mestinya kalau mau sekalian itu 6 orang, itu rame-rame itu mungkin agak hemat ya. Iya, cuman kan capeknya tapi. Iya. Soalnya saya dulu pernah Pak. Iya. Dari Solo sampai kota Bumi. Iya. Ngantar tangan juga itu. Wah, capeknya luar biasa. Saya nyoba sendirian kok. Saya itu hanya sanggup maksimal 5 jam non-stop masih sanggup kemarin. Nyoba itu sekarang. Ya, kalau kerja itu dari Lampung Utara, Lampung Selatan itu saya bisa sampai 5 jam karena kan banyak macet di Bandar Jaya, di Natar, di itu, dan nggak masuk tol karena tolnya mahal. Iya, tolnya mahal. Nah dulu saya belum ada tol Pak. Iya. Dari sini Semarang sudah belum ada kan. Paling keluar kan sini Pejagan sini termasuk keluar lagi nanti Indramayu itu kan. Nyambung Trans. Wah ya luar biasa, mau masuk Cikampek itu macetnya berkilo-kilo. Dulu ada istilah nagrek itu. Kalau udah dengar nagrek pasti imajinasinya lebaran, mau lebaran nagrek macet pasti. Dulu ya. Nah kan kalau jenengan mudik itu kan enak kan, mudik ke Jogja sekalian ke mertua, sekalian ke rumah ibu kan. Iya. Kan satu RT soalnya. Enaknya kan itu kan. Ya mertua itu rumahnya udah nggak ada, udah tinggal rumah kakaknya mertua masih ada, ya paling mainnya ke situ. Soalnya paling biasanya sudah dibagi-bagi kan. Ya udah dibagi-bagi orang transmigrasi. Terus ini kan anaknya sudah besar, ibunya orang tuanya sudah mau apa lagi kan paling sama anaknya. Rumahnya juga udah dimodif-modif kan. Rumah tahun 76 sama sekarang udah jauh banget. Jalannya ya itu udah dicor semua di Jogja itu. Naik-naik ke gunung, dicor-cor semua, diperbaiki. Terus sekarang aktivitasnya masih itu di pabrik udah keluar ya? Ada 3 bulan yang lalu udah resign, mengundurkan diri di pengangguran. Pengacara. Iya, menyelesaikan amalia inilah. Nggak dipaksa ya, nggak selesai nanti. Terus kok bisa tertarik ya, untuk menjalankan amalah itu awal ceritanya gimana? Wah kalau itu agak panjang. Itu agak panjang itu. Mungkin atau mau dilanjut atau part 2 ya, nanti biar bisa dipotong. Itu kan lanjut aja. Kalau itu awal mulanya itu
Saya itu kena sakit COVID-19. COVID-19 Nah. 2020. Awalnya itu. Jadi satu perusahaan itu yang kena COVID itu sekitar 8 orang. 8 orang itu positif COVID. Nah, terus yang 3 orang itu diisolasi tinggal di mes, nggak boleh kemana-mana. Terus saya sempat masuk rumah sakit. Itu awal mulanya masuk rumah sakit itu harusnya 2 minggu, cuma saya hanya kuat 3 malam. Ya itu juga udah dicek rongsen, cek segala macam normal sih, cuma psikologisnya yang nggak normal. Akhirnya saya minta keluar. Nah, karena prosedur perusahaan itu harus 2 kali ada surat yang namanya negatif, surat dari dinas kesehatan itu menyatakan negatif. Hasil tes itu Nah, harus itu negatif 2 kali. 2 kali berturut-turut. Itu aturan dari perusahaan. Nah, ternyata saya ini pertama positif, 2 minggu lagi negatif. 2 minggu lagi masih positif, tambah 10 hari lagi masih negatif. Akhirnya sampai berulang kali, akhirnya saya di perusahaan udah terlalu lama. Akhirnya saya dipulangkan di rumah. Akhirnya isolasi di rumah. Diantar oleh mobil, diantar ke rumah. Isolasi di rumah itu hampir 2 bulan. Nah, disitulah kena tekanan mental. Karena sebenarnya secara fisik ya sehat seperti ini. Sebenarnya gimana sih aslinya COVID itu kok itu orang kayak ada batu-batu doang gitu? Ya, awalnya itu cuma kayak orang demam biasa, meriang, mati rasa. Nah, itu sebenarnya itu. Cuman badan tuh kalau untuk kerja masih bisa. Cuma karena kita kena aturan perusahaan yang harus 2 kali negatif itu, nah itu yang harus ditaati. Ternyata nggak bisa. Lama. Akhirnya terakhir bisa itu karena kita pindah di yang bagian cek itu pindah di punyanya pemerintah. Akhirnya 2 kali negatif. Baru saya bisa masuk lagi perusahaan. Nah, selama di rumah itu kan 2 bulan itu kan stres, benar-benar stres. Kita mau keluar ya, nggak enak sama tetangga. Tapi kalau orang mah pada main-main aja, main ke rumah, main ini. Kalau orang kampung kan nggak begitu ini kan, malah nggak peduli kan. Itu yang lucu Lebaran itu. Lebaran itu saya itu kan posisi masih positif. Tapi orang pada main ke rumah, salaman, rangkulan, itu malah yang nangis-nangis istri saya. Saking senengnya loh, kok ada orang mau ke rumah ya. Sementara saya divonis COVID. Malah kita ketakutan untuk keluar kan. Kita ketakutan keluar, orang main ke rumah, salaman luar biasa. Nangis itu, nangis terus. Kenapa loh? Saya ini kaget, seneng, nangisnya di mana loh? Kok ada orang yang main ke rumah? Padahal kita ada udah divonis seperti ini. Ya, artinya sebenarnya semua kembali lagi ke kita kan, kita yang membatasi diri kita. Kalau orang umum ya biasa-biasa aja. Nah, dari situ saya mulai introspeksi diri lah, macam nonton YouTube. Dapatlah itu dari Padepokan Santri Misteri yang pertama itu, yang punya Gus Muji. Nah, itu kan dari situ ada sebuah postingan yang di situ ada torekoh yang ada guru mursyidnya bersanad. Nah, terus dari situ saya tonton ulang. Berikut juga saya pesan dari produknya itu. Pertama itu ada yam-yam, ada madu, semua asmaan dari Pak Ya itu saya pesan. Terus ketemu lagi Santri Mato, saya minta nomornya dari Pak Agus Santri Mato. Nah, di situ aku juga ada pesan gelang, pesan yam-yam. Nah, dari situ saya mulai minta nomornya yang bisa dihubungi dari Lampung. Saya mau ikut nih toreko ini. Saya sangat tertarik nih, kayaknya selama ini ya memang sih semua orang itu ibadah. Dan semua orang itu menyatakan ibadahnya itu sudah benar. Nah, itu rata-rata loh. Dulu yang saya rasakan gitu. Saya merasa ibadah saya sudah benar nih. Ya rajin puasa Senin Kemis, ya rajin tahajud. Ya tapi kadang masih ada yang
bawa-bawa seperti batu cincin itu. Nah dari situ ternyata di torekoh-torekohnya Pak Yai yang di Santimato Santimetri itu yang seperti itu tidak diperbolehkan. Maka saya sangat tertarik di situ nonton bisa minta nomornya yang bisa dihubungi di Lampung. Akhirnya ada yang ngasih nomornya Pak Supriyanto, orang Wai Kanan. Apa kabar Pak Supriyanto? Nggak tahu entah di mana sekarang, udah hilang kontak. Hilang kontak. Pak Supriyanto ngasih nomor ke Pak Ahmad Awaludin. Nah terus saya teleponan sama Pak Ahmad Awaludin. Nah dari situ mulai disuruh main ke tempat dia, cuman saya belum siap. Saya masih positif ini COVID, ya nggak apa-apa lah, kita di sini ya nggak apa-apa. Terus akhirnya ya